Shalom, selamat Shalom. pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dengan sukacita saya mengajak Bapak Ibu Saudara saat pagi hari mengucap syukur, menaikkan pujian karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, kita semua ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan badan yang kuat, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom Bapak Ibu semua yang terberkati, yang disayang Tuhan. Hari ini tepat 1 Agustus kita melewati tahun 2021 ini. Tidak terasa memang banyak kendala, banyak masalah yang kita hadapi. Tapi hari ini kita akan melihat, kita akan merenungkan apa yang terambil dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17. 2 Tesalonika 2, 16 dan 17, di mana dikatakan, dan Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bapak Ibu terkasih, kita hidup dalam anugerah-Nya, kita hidup dalam kasih karunia-Nya setiap hari, sehingga semestinya kita tidak perlu takut mencemaskan yang terlalu dengan apa yang kita lihat saat ini. Tidak ada keadaan buruk yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan yang terbesar dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Percayalah, Tuhan kita sudah atur jalan hidup kita dengan paket masalah tantangan yang tidak akan melampaui masalah kita. Bahkan ia sudah sediakan jalan keluar atau solusi yang terbaik. Bapak Ibu terkasih, belakangan ini setiap hari rasa-rasanya kita mendapat informasi yang kurang menggembirakan. Si A tiada, si B kembali ke pangkuan Bapa, si C sakit.
Tapi satu hal, hari ini kita akan memperkuat iman kita. Tadi dikatakan dalam 2 Tesalonika, dikatakan Allah Bapa Tuhan kita itu yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita. Yang pertama, Dia mengasihi. Kasih Bapa, kasih yang tidak terbatas. Dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Anugerah Tuhan selalu berbicara tentang kasih yang tanpa batas, tanpa syarat, yaitu kasih agape. Jadi semestinya dan seharusnya kita harus berdiri teguh menghadapi banyak tantangan di akhir zaman. Sebab kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Sehingga kita mampu melewati, mendaki masalah, menghadapi masalah. Karena ada kasih Tuhan yang besar yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, pemulihan demi pemulihan. Dikatakan selanjutnya juga bahwa ada penghiburan abadi. Yang kedua, ada penghiburan abadi dari Allah Bapa. Anugerah Tuhan, kasih Tuhan selalu menghibur dan menghibur. Penghiburannya abadi. Di balik setiap prahara, di balik setiap masalah, selalu ada penghiburan dari Allah Bapa yang bersifat kekal. Jangan takut dengan banyaknya masalah bencana yang terjadi saat ini. Tuhan kadang-kadang memberikan kejutan-kejutan kecil. Penghiburan yang membuat kita bisa tersenyum kembali, semangat kembali, kita mendapat kekuatan kembali. Dalam hati kita, seperti dikatakan kitab suci, ada aliran-aliran sungai yang selalu baru, yang menghibur kita. Ada mungkin Tuhan berikan kejutan-kejutan buat kita, ya, semacam door prize atau mujizat yang tidak pernah kita pikirkan melalui apapun yang ada di sekeliling kita. Mungkin melalui binatang peliharaan kita, ada yang suka burung berkicau, ada yang suka anjing yang mungkin dengan lucunya menghibur kita, ada kabar yang ya mungkin anak kita lulus, anak kita sudah diterima bekerja dan lain. Ini ada penghiburan dari Tuhan. Bahkan yang sakit disembuhkan, mungkin hanya sakit kepala, pilek, atau apapun juga. Tapi itu selalu membuat hati kita kuat, membuat hati kita tenang, membuat hati kita kembali bersemangat, membuat hati kita yang mungkin susah, sedih, tapi melalui penghiburan Tuhan kita kembali. Roh kita menyala-nyala karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita terus berbicara melalui firman-Nya, melalui hamba-hamba Tuhan. Tuhan selalu menghibur. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih semua, bersama Tuhan anugerahnya selalu ada, yaitu apa? Pengharapan yang baik. Pengharapan yang baik. Sekali lagi, pengharapan yang baik. Dia tidak pernah mengecewakan kita, sehingga kita harus terus berharap, dan terus berharap. Sekalipun saat ini terlihat mungkin gelap di depan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah melihat masalah, melihat keadaan, melihat apapun di depan. Sebab anugerahnya selalu memberi pengharapan yang baik di depan. Karena kekuatan kita tidak bisa merubah pengharapan di depan jadi baik, tidak bisa. Tetapi hanya kekuatan Tuhan pasti mampu merubah menjadi yang terbaik. The joy of the Lord is my strength. Ingat selalu moto, masalahku biasa-biasa saja, tetapi Tuhanku luar biasa. Sebab karunia-Nya,
anugerahnya, cintanya akan memampukan kita menghadapi kehidupan ini sampai di garis akhir. Ayat 17 dikatakan, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan perkataan yang baik. Dalam kita bekerja, dalam kehidupan sehari-hari, tetap miliki pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap saat ini. Sebab kita hidup dalam anugerahnya. Kita adalah anak-anak Abraham. Tuhan selalu mengasihi kita. Bapak Ibu terkasih, ada penghiburan abadi, ada pengharapan yang baik di balik masalah yang rumit. Percaya, Tuhan yang merubah yang tidak baik menjadi baik. Dari satu kemenangan kita dibawa menjadi kemenangan yang lain. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami akan memasuki bulan Agustus. Bulan kemerdekaan, bulan kebebasan. Tuhan, kami tahu tidak mudah kehidupan di depan. Tapi kami yakin bersamamu kami bisa. Kami tidak sendiri, kami tidak berjalan sendiri. Tapi kami selalu dilindungi, disertai Tuhan. Dan itu menjadi penghiburan kami dan pengharapan kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Engkau selalu mengasihi kami dengan kasih agape itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau setia. Allah kami yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa untuk yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan memberi kekuatan kembali. Dan berkat-Mu melimpah atas setiap orang yang percaya kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal turun ke atas kita dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, sehingga di dalam persekutuan Roh Kudus selalu mencurahkan berkat-berkat penghiburan kepada kita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, selama-lamanya, selama-lamanya, haleluya, selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih.